Halo guys, kembali bertemu bersama RGS 04 Channel. The Transporter adalah sebuah film action yang dirilis tahun 2002 dengan pemeran utamanya adalah Jason Statham. Frank Martin sedang mengendarai mobil BMW berwarna hitam. Frank dalam perjalanan ke sebuah bank untuk menjemput kliennya. Setelah kawanan perampok tersebut masuk ke dalam mobil Frank tidak ingin mengemudikan mobilnya karena kawanan perampok tersebut telah menyalahi kesepakatan dengan membawa 4 orang penumpang yang sebelumnya adalah 3 orang. Perampok tersebut menodongkan senjata kepada Frank, namun mobil tidak akan bisa dikemudikan tanpa kode akses yang hanya diketahui oleh Frank sendiri. Akhirnya perampok tersebut menembak salah satu temannya. Aksi kejar-kejaran dengan polisi pun terjadi. Frank dengan sangat lihai mengemudikan mobil BMW-nya. Saat berada di atas jembatan, Frank sudah terpojok, namun dia meloncat dari jembatan tersebut dan mendarat di atas mobil pengangkut, dan pada akhirnya Frank berhasil lolos dari kejaran polisi. Saat sudah sampai di tempat tujuan, perampok memberi Frank uang lebih dan ingin diantarkan ke tempat lain, namun Frank menolaknya karena kesepakatan hanya sampai di situ. Saat Frank menonton televisi, dia melihat kawanan perampok yang diantar tadi sudah tertangkap oleh polisi disebabkan karena cara mengemudi yang buruk. Frank kedatangan seorang tamu, yaitu inspektur polisi yang bernama Tarconi. Tarconi sedang melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang memiliki BMW berwarna hitam, mobil yang membawa kawanan perampok melarikan diri. Saat tidak ditemukan hal-hal mencurigakan di rumah Frank, Tarconi pun bergegas ke tempat lainnya. Pada malam hari, Frank bertemu dengan orang yang akan memakai jasa kurirnya. Dan dia menjelaskan bahwa jasa kurirnya memiliki peraturan sendiri, yaitu dilarang membuka paket tanpa ada sebuah nama dan tidak boleh melanggar kesepakatan. Saat sudah mencapai kesepakatan, Frank mendapatkan setengah bayarannya sekarang, dan besok pagi Frank akan menjemput paketnya untuk diantarkan. Saat di tengah perjalanan, ban depan mobil Frank bocor dan dia akan mengganti bannya. Saat membuka bagasi, dia terkejut saat melihat paket tersebut bergoyang-goyang, namun dia tetap tidak peduli. Frank kembali melanjutkan perjalanannya. Namun paket tersebut berisik dan membuat Frank risih. Akhirnya Frank memutuskan untuk mengecek isi paket tersebut. Dan Frank terkejut saat mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah seorang perempuan. Ternyata perempuan tersebut dia ingin pipis. Dan Frank mengizinkannya dengan mengikat kepala perempuan tersebut dengan tali. Namun setelah beberapa saat, Frank menyadari bahwa perempuan tersebut telah kabur. Dengan cepat Frank mencarinya ke hutan. Tidak membutuhkan waktu lama, Frank berhasil menemukan perempuan tersebut dan membawanya kembali ke dalam mobil. Saat sudah sampai di mobil, ternyata sudah ada 2 orang polisi yang berada di dekat mobil Frank. Lalu Frank langsung menghajar polisi tersebut agar Frank tidak ditangkap oleh polisi tersebut, dan Frank kembali melanjutkan perjalanannya.
Saat sudah sampai di rumah si bos, Frank pun memberikan paketnya. Namun si bos bertanya apakah ada masalah di jalan, kenapa dia terlambat. Namun si Frank dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada masalah yang serius. Lalu si bos memberikan Frank paket lain untuk dikirimkan. Frank pun menerimanya. Lalu Frank pergi dari rumah si bos. Frank berhenti di warung untuk makan siang. Waktu akan kembali ke dalam mobil Frank meledak dan ternyata isi paket dari si bos tersebut adalah sebuah bom. Frank memutuskan untuk kembali ke tempat si bos. Dia mencari si bos, namun si bos tidak berada di tempat. Dan Frank menghabisi semua anak buah si bos. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah si bos, Frank mengambil sebuah mobil dari garasi dan pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Frank menyadari bahwa perempuan yang ada di paketnya tadi berada di mobil yang sama. Dan Frank menurunkan perempuan tersebut di tengah jalan dan akan meninggalkannya. Karena masih memiliki hati nurani, Frank kembali ke belakang dan menjemput perempuan tersebut. Dan Frank membawa perempuan tersebut ke rumahnya. Frank menginterogasi perempuan tersebut dan bertanya siapa namanya dan dia sedang terlibat apa. Perempuan tersebut menjawab namanya adalah Lai dan dia terlibat sesuatu yang sangat sial. Frank kesal dan dia pun pergi tidur. Di saat yang bersamaan, si bos pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak buahnya dan dia bertanya siapa yang sudah melakukan ini. Anak buahnya menjawab si pengantar. Dan akhirnya si bos pun membunuh anak buahnya. Saat pagi hari, si Lai sudah membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Namun tiba-tiba saat mereka sedang sarapan, datang seorang tamu. Ialah Inspektur Polisi Tarkoni. Lalu dia bertanya siapa wanita ini. Si Lai menjawab bahwa dia adalah tukang masak. Tarkoni ingin menanyai kenapa mobil Frank meledak di tempat lain. Lalu Frank berkilah bahwa mobilnya telah dicuri. Dan Frank diantarkan pulang oleh si Lai. Tidak lama setelah Tarkoni pergi, rumah Frank dibombardir oleh anak buah si bos. Namun Frank dan Lai berhasil melarikan diri ke dalam laut dan Frank dan Lai berenang ke rumah persembunyian Frank. Lai menjelaskan bahwa akan ada orang-orang dari Asia yang diselundupkan ke Prancis untuk dijadikan budak. Dan ayah Lai dan adik Lai berada di sana. Lai meminta bantuan kepada Frank untuk membantunya melepaskan orang-orang tersebut. Frank akhirnya memutuskan untuk membantu Lai mencari nomor kontainer tersebut. Namun mereka gagal mendapatkannya. Dan akhirnya Frank menyusup ke tempat musuh untuk mencari secara langsung di mana kontainer tersebut. Sebelum berhasil menemukan kontainer tersebut, Frank ketahuan oleh anak buah si bos dan Frank terlibat baku hantam dengan anak buah si bos dan kontainer tersebut berhasil pergi bersama si bos dan bapaknya Lai. Frank berusaha mengejar kontainer tersebut dengan melompat ke atas kontainer. Namun supir truk berhasil menjatuhkan Frank dan Frank meloncat ke atas bis.
Lalu anak buah si bos mengejar Frank dan terjadi perkelahian yang sengit. Frank hampir berhasil melumpuhkan semua anak buah si bos. Namun anak buah si bos menembaki Frank dan Frank akhirnya meloncat ke lautan. Frank mencoba untuk mengejar lagi dengan mobil putih yang sudah tua. Namun di tengah jalan mobil tersebut mogok. Frank melihat pesawat kecil milik petani dan Frank mengejar petani tersebut. Lalu Frank meminta bantuannya untuk membantu mengejar trainer tersebut dan petani tersebut menolak. Namun Frank menodongkan senjata dan petani tersebut mau mengantarkannya. Setelah berhasil sampai di atas kontainer, Frank berhasil merebut kemudi truk dari sopir truk. Namun si bos datang dan dia berhasil menjatuhkan Frank ke kaca depan. Namun Frank tidak jatuh ke aspal. Dia berhasil menyelinap di bawah mobil dan Bapak Lai menembaki Frank. Namun Frank melemparkan besi kepada sopir Bapak Lai dan Frank kembali merebut kemudi dari si bos. Lalu Frank berhenti di sebuah danau dan tiba-tiba Bapak Frank muncul menodongkan senjata, membawa Frank ke tepi jurang dan ingin menembak Frank. Namun akhirnya si Lai menembak bapaknya sendiri dan mereka berdua berpelukan. Lalu mereka berhasil membebaskan orang-orang yang ada di dalam kontainer dan film ini pun berakhir.